Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Karisma Firly Amalia, NPM 10 100 117 197. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan artikel spesial dengan judul penelitian saya, yaitu Scoping Review Hambatan Penerapan Telemedicine di Indonesia. Untuk dosen pembimbing pertama saya, yaitu Profesor Heri Garna, Dr. SPAK PhD, lalu dosen pembimbing 2, Eka Indrani, Dr. MKAS. Ya, untuk pendahuluannya sendiri, layanan kesehatan yang beragam saat ini diiringi dengan kemajuan teknologi kesehatan yang modern. Layanan telekomunikasi yang beragam mendorong fasilitas kesehatan terus memperbarui tata cara pelayanan kesehatan, yaitu layanan telemedicine berupa telepon, internet, dan juga jaringan komunikasi lainnya yang ditransfer informasi medis. Telemedicine yaitu layanan baru dianggap langkah efektif dalam layanan kesehatan pada pasien sebagai solusi untuk upaya menekan penularan COVID-19. Di negara lain, contohnya Amerika Serikat dan juga India, telah menerapkan layanan telemedicine sebagai sarana layanan kesehatan yang mudah bagi pasien dalam melakukan konsultasi di tengah-tengah kesibukan bekerja dan juga tidak tersedianya layanan kesehatan terdekat. Hambatan telemedicine di Indonesia disebabkan oleh tidak terdukungnya layanan infrastruktur dan juga layanan informasi. Terjadi lonjakan penggunaan telemedicine dikarenakan pembatasan layanan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Karena pasien maupun dokter rawan terpapar oleh COVID-19, seluruh kegiatan dilakukan secara work from home, tidak terkecuali pada dunia kesehatan yang memanfaatkan teknologi telemedicine untuk melayani pasien tanpa takut terpapar COVID-19. Penggunaannya sangat efektif dan tergolong mudah digunakan serta memangkas waktu pelayanan. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengembangkan telemedicine dengan sebutan Telemedicine Indonesia atau Temenin. Dalam pilot project 2017 dan penggunaannya masih sangat terbatas karena terkendala pemahaman teknologi telemedicine. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hambatan dalam penerapan telemedicine di Indonesia melalui penelusuran jurnal ataupun artikel yang terbit secara resmi dan juga dipublikasikan. Metodenya scoping review, data yang digunakan pada penelitian merupakan penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan mengacu pada database Google Scholar dan juga media database lainnya yang bersifat resmi dan juga tercatat. Kata kunci pencarian dari Google Scholar, telemedicine dan juga hambatan COVID-19 dan juga telemedicine, implementasi dan Indonesia. Artikel berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan judul dan sesuai dengan kriteria inklusi dan juga tidak termasuk kriteria eksklusi. Dari diagram Prisma didapatkan dari Google Scholar atau Google Candikawan dengan rentang waktunya 7 tahun dari 2015 sampai tahun 2021 berbahasa Indonesia full text resmi. Hasil jurnal secara keseluruhan yaitu 60, lalu dilakukan screening secara inklusi dari tahun, bahasa, dan tipe artikel, didapatkan 60, kesesuaian dari kriteria eksklusi, ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak PCOS didapatkan 4, untuk artikel yang eligible adalah 4. Lalu dari hasil didapatkan dari judul atau penelitian ada 4. Dari pembahasan dari Febriansa dan kawan-kawan tahun 2020, penerapan telemedicine dipengaruhi beberapa faktor, dari keuangan atau finansial, keterampilan, dan juga budaya. Beberapa faktor penghambat lainnya masalah waktu yang cukup lama dalam membuat janji antara dokter dan pasien ataupun sebaliknya. Kesulitan beradaptasi antar negara kesehatan sehingga memberikan dampak kepada pasien karena sulit mengakses situs ataupun aplikasi yang digunakan. Dari Rianto tahun 2021 menyatakan faktor yang mempengaruhi telemedicine adalah peraturan organisasi dan juga budaya, faktor keuangan, infrastruktur teknologi, dan juga pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan aktivitas. Lalu dari Saputro dan kawan-kawan tahun 2021, beberapa aspek yang harus diperhatikan agar telemedicine berlaku secara maksimal di Indonesia, yaitu konektivitas jaringan yang tersedia belum cukup rata sehingga penggunaan telemedicine tidak dilaksanakan secara maksimal. Peralatan pendukung telemedicine seperti handphone masih banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi untuk melakukan konsultasi melalui telemedicine. Menurut Santoso 2015, peluang telemedicine di Indonesia sangat besar, namun pengembangan infrastruktur yang belum memadai menjadikan telemedicine belum berkembang sempurna. Kerjasama antara pengembang layanan dan pemerintah perlu dipertegas kembali supaya sistem telemedicine terlaksana dengan baik sebagai alternatif layanan kesehatan yang modern. Kesimpulan, penelitian ini adalah 4 artikel yang telah direview menyampaikan bahwa telemedicine layak dikembangkan untuk mendukung layanan kesehatan yang maju dan juga modern. Faktor yang menghambat pelaksanaan telemedicine di Indonesia yaitu belum tersedia infrastruktur yang memadai dan mendukung layanan telemedicine. Sumber daya manusia pada pelayanan kesehatan yang belum dilaksanakan dengan baik menjadi faktor lainnya yang menjadi hambatan penerapan telemedicine di Indonesia. Bagi pasien diperlukan pengenalan dan juga sosialisasi tentang manfaat dan bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar layanan telemedicine. Karena sebagian pasien tidak mengetahui tentang layanan tersebut. Alhamdulillah untuk presentasi telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.